Halo Mas Pai, Assalamualaikum, apa kabarnya? Bang. Ya Mas, kalau boleh tahu nih Mas Pai ini jadi sebenarnya penyuluh pertanian lapangan di mana nih Mas? Boleh kenalan dulu nggak sih singkatnya Oh, ya, gimana? baik. Dan untuk teman-teman semua ya, subscriber juga saya mau perkenalan nih. Jadi nama saya Rifai, Ahmad Rifai, desa dipanggil Rifai. Saya itu dari Bojonegoro, Jawa Timur. Mm-mm. Itu. Sekarang Mungkin penempatan di. penempatan di Bojonegoro dan penempatannya sama seperti sebelumnya. Jadi tidak ada pergeseran wilayah binaan, Mm-mm. tetap seperti kemarin sebelumnya ketika masih di Pemda. Gitu, Mas. Oke, siap siap siap. Kalau boleh tahu Mas Pai ini alumni dari mana ya dan alumni tahun berapa? Ya, alhamdulillah sih saya lumayan sudah apa ya, sudah artefak lah kalau sekarang. Jadi saya itu S1-nya di Udayana, Universitas Udayana, Agribisnis. Saya Mm-mm. itu 2014, lulus 2018. Mm-mm. Alhamdulillah tepat waktu sih di Mm-mm. tengah gempuran ya teman-teman yang banyak yang molor sih. Mm-mm. Oke, dari Udayana di Bali berarti ya Mas? Ya di Bali. Oke, Saya siap. orang Jawa Timur, orang Tulungagung saya aslinya, beda kabupaten dari Bojonegoro, kemudian saya S1-nya di Bali gitu, di Badung, Denpasar. Oke, Gitu. tapi pendidikan terakhir berarti S1 atau S2 ini, Mas? Gimana? Pendidikan terakhir berarti S2. Pendidikan terakhir saya S2, S2-nya baru kemarin, baru lepas kemarin 2025 di UGM Jogja. Oke, siap. Menarik ini, menarik. Jadi sebenarnya kan, eh, kalau kita ngomongin penyuluh pertanian, itu berarti eh, menurut Mas Faiz sebenarnya apa sih hal-hal yang paling penting untuk bisa menjadi seorang penyuluh pertanian? Itu dulu deh, Mas. Iya, mungkin yang harus diketahui sebenarnya kan kalau seperti saya ini ya jurusannya agribisnis itu saya rasa ketika langsung diterjunkan menjadi penyuluh itu saya merasa sangat bahasa kasarnya itu kurang layak lah karena harus mempunyai fondasi seperti hama ilmu hama dan penyakit tanaman terus kemudian mempunyai background agronomi saya rasa jurusan-jurusan itu yang saya rasa secara keilmuan itu mungkin lebih bisa lah menjawab langsung gitu tapi kan kita sebagai ASN kan harus mau belajar, harus mau istilahnya evaluasi ilmu apa kita yang Hmm. kurang sehingga itu nanti bisa perbaikan ke depannya supaya bisa menjadi penyuluh konten yang baik gitu. Jadi menurut saya itu adalah keilmuan terkait dengan agronomi dan hama penyakit itu yang dasarnya. Dan kalau terkait cara komunikasi mungkin Hmm. rata-rata penyuluh itu sudah alih-alih semua ya kalau terkait komunikasinya entah di mahasiswa pengalaman di organisasi atau mungkin di masyarakat turut aktif di RT RW-nya itu saya rasa untuk Hmm. komunikasi saya rasa sudah bagus-bagus semua. Cuman di keilmuannya seperti itu gitu Oke. mas. Ya, kan menarik nih sekarang nih. Kalau kita lihat tuntutan penyuluh untuk dalam hal-hal pendiseminasian informasi itu sebenarnya nggak hanya fokus di bagian teknis pertanian itu sendiri, Mas, di tengah-tengah masyarakat. Hari ini penyuluh juga diminta dan dititik beratkan untuk membagikan informasi misalnya kinerja-kinerja Kementerian Pertanian, kemudian juga beberapa informasi bersifat yang katanya tanda kutip kadang agak berunsur politik gitu. Kalau menurut menurut Mas Fai dalam menyikapi ini bagaimana? eh Dalam menyikapi ini ya jadi Heeh. kalau berdasarkan apa ya bahasanya pengalaman saya jadi saya sebenarnya awal itu sangat kaget juga ketika pertama masuk birokrasi gitu Hmm. kan jadi sebelumnya saya itu di swasta mas Hmm. Oh, di swasta swasta saya dulu itu jadi penyuluh swasta, Mas. bukan saya di retail di salah satu retail nasional terbesar lah di Indonesia waktu itu Oke. saya jadi bagian sangat keras karena itu tidak ada istilahnya apa ya diskusi apa-apa itu sangat minim yang saya bilang itu jadi langsung pertama langsung dikerjakan dan ternyata itu bersama dan benar-benar saya rasa itu cukup efektif dan menurut saya dengan seperti itu saya rasa itu adil sebenarnya secara tujuan atau secara prosedural itu bagus Hmm. sehingga diharapkan kita itu petani itu bisa tahu bisnisnya, petani itu bisa tahu betul produksi dan sebagainya
kalau misalnya saya mau tanya cepat, quick 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 question gitu ya, misalnya kalau saya tanya misalnya um, konten atau substansi. substansi. Substansi, oke. Nah, Mas, ngomongin konten dan substansi gitu ya. Hari ini kita nggak bisa pungkiri teman-teman yang join di penyuluh ini kan cukup beragam ya, mulai dari gen milenial, Gen Z dan lain sebagainya gitu. Sebagian yang Gen Z ini bergabung dengan formasi penyuluh ini bukan karena memang siap dan bertempur kalau kata Mas Fahid tadi, siap untuk menguatkan kaki berlari bersama masyarakat gitu ya. Tapi malah fokus kepada hal-hal yang sebenarnya kalau menurut saya nih Mas, kurang mendukung substansi daripada apa yang dimaksud dari penyuluhan pertanian itu sendiri. Misalnya hari ini ada loh Mas misalnya yang sibuk buat konten, tapi kalau ketika ditanya kamu sudah berapa kali berkunjung ke lapangan gitu, malahan sebenarnya nggak pernah gitu. Ini menurut Mas Fahid gimana fenomena ini terjadi? Apakah Mas Fahid pernah menemukan ini kemudian menjadikan sebagai sintesa berpikir yang kemudian seharusnya itu lebih gitu? Saya dari dialognya Ya, memang ini adalah permasalahan yang apa ya, kompleks ya. Saya juga menemukan beberapa apa ya, saya sebut namanya ya mungkin karena generasi ganti ya, yang usia apa ya, satu itu kalau oke. untuk membuat konten dan itu kreativitas saya itu sangat sangat kurang gitu. Tapi kalau ketika terjun di lapangan dengan petani itu saya bisa mengimplementasikan itu dan saya rasa mereka mengurangi mengurangi kualitas yang dilakukan. Saya rasa hal-hal seperti itu ya saya inginkan gitu dari tujuan kita di penyuluh kan untuk mengajak juga kandidat untuk mulai mengenal ketika Anda join di sana Anda kan penyuluh kita itu kan bukan yang harus apa ya kayak gimana ya tapi mau dapat apa aja yang umumnya gitu. Ya, benar-benar. Mempromosikannya dengan masif Ya. apa saya rasa ini perlu ini ya kita sebagai penyuluh pendidik saling mengingatkan lah bahwa tupoksi aktivitas penyuluh itu harus di lapangan mengubah apa namanya penampilan, eh, sikap dan Perilaku. perilaku petani itu supaya bisa mendapatkan yang bisa didapatkan mas gitu. Sementara kita membandingkan kalau kita pernah tahun 2013 akhir ke 2014 saya rasa kurang tepat gitu. Siap, siap. Benar-benar banget Mas Fahid. Ya, ya, ya. Oke, saya setuju untuk hal ini. Siap, Mas. Jadi Mas, singkatnya berarti apa yang tadi kita bicarakan mulai dari proses penguatan kaki-kaki dalam arti itu adalah sebuah metafora ya, maksudnya menguatkan kelompok tadi fokusnya adalah bagaimana meningkatkan PSK, pengetahuan sikap dan perilakunya teman-teman petani ya dan masyarakat Indonesia gitu. Kemudian juga untuk bisa berpikir sistem tadi bagaimana sebenarnya penyuluhan pertanian itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, saya barangkali ingin kasih the last question Mas. Kira-kira ini erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila gitu ya menurut Mas Fahid gitu. Apakah sebenarnya kalau pertanyaan pertamanya menurut Mas Fahid pekerjaan penyuluh pertanian itu apakah sudah merupakan salah satu pekerjaan yang sangat Pancasilais? Ya, itu adalah pertanyaan bagus mas. Memang seperti kegiatan penyuluhan kita kemarin itu beliau juga menyampaikan satu titik Oke. di sana itu beliau menyebutkan bahwa implementasi dari hal-hal yang melaksanakan apa namanya penyuluh itu biasanya masih 1 bulan 2 bulan
kira-kira ini apa ya beberapa materi dari apa dan kalau diberikan takaran nanti mulai dari mahasiswa mahasiswa dan kerjanya apa dan bidangnya apa dan juga apa dan juga beberapa materi juga diberikan yang mungkin kok kenapa kok kita diserang kan gitu Betul, kan. betul, betul. Amin, amin, benar. Itu yang saya rasa ini akan berbeda dan lain kalau kita misalnya bisa kita ini masuk dan terus menerus Siap. Wah, ini benar-benar insightful banget sih sebenarnya apa yang Mas Rai sampaikan tadi mengenai makna Pancasilais daripada seorang aktor ilmu pertanian yang hari ini sebenarnya ya ini kalau saya simpulkan juga sebenarnya pekerjaan ini bukan sekedar pekerjaan teknis tapi juga membawa seorang ilmu pertanian harus bisa memaknai perjalanan spiritual yang tentunya memang mengharapkan kebarokahan tadi. Ya, siap Mas Rai. Wah, ini nggak terasa Mas, kayaknya kita udah mungkin lebih dari 5 menit karena ini saya tadi ajak Mas Rai untuk buat podcast singkat yang barangkali nantinya akan bermanfaat buat teman-teman mengenai tentang gambaran singkat tentang penyuluh pertanian, kemudian juga melihat bagaimana fenomena penyuluh pertanian hari ini dan tadi ada poin-poin penting mengenai tentang nilai-nilai pendekatan Pancasila dengan pekerjaan penyuluh pertanian. Oke Mas Rai, terima kasih banyak Mas sudah mau merespon dan juga terima kasih sudah sharing untuk kita semua dan mudah-mudahan podcast dan pembicaraan singkat ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan tentunya ini akan kita jadikan sebagai salah satu momentum untuk memberikan penjelasan bahwa penyuluh pertanian itu cukup menarik gitu ya dan ayo bagi kalian yang masih ragu untuk menjadi penyuluh pertanian adalah saatnya untuk bisa membuka cakrawala pandangan yang lebih luas dan mungkin barangkali bisa bergabung bersama-sama untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Siap Mas Rai, terima kasih banyak. Saya Abdullah Hasan Slajar dari Sumatera Utara. Kami undur diri teman-teman dan sampai ketemu di ya diskusi selanjutnya dan semoga masih ada